Halo semuanya, selamat datang di mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai laporan keuangan. Tentunya teman-teman sudah tidak asing dengan laporan keuangan, bukan? Ya, dalam laporan keuangan, teman-teman bisa melakukan pengecekan dari usaha teman-teman di periode kemarin dan juga di periode yang sedang berjalan. Mari kita kenali terlebih dahulu apa itu laporan keuangan. Menurut PSAK nomor 1 tahun 2015, laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan ini menampilkan sejarah entitas yang dikuantifikasi dalam nilai moneter. Sedangkan dalam penelitiannya, menurut Raymond Budiman tahun 2021, laporan keuangan adalah dokumen yang menggambarkan posisi keuangan dan kinerja perusahaan selama periode waktu tertentu. Jadi dapat disimpulkan, laporan keuangan adalah catatan informasi yang berupa transaksi-transaksi suatu perusahaan atau organisasi pada suatu periode akuntansi tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan dan pengambilan keputusan di kemudian hari. Ada 5 prinsip dasar akuntansi dalam membuat laporan keuangan, yaitu yang pertama, prinsip biaya historis. Prinsip ini menghendaki seorang akuntan mencatat biaya yang dikeluarkan baik untuk memperoleh barang ataupun jasa. Hal ini sering disebut biaya historis. Pencatatan biaya yang dikeluarkan merupakan prinsip dasar dari pencatatan hutang, modal, dan biaya. Prinsip dasar ini digunakan pada saat pencatatan awal yang disebabkan biaya perolehan. 2. Prinsip pengakuan pendapatan. Prinsip pengakuan pendapatan adalah aliran masuknya harta atau aktiva yang muncul karena penyerahan barang atau jasa yang dilakukan dalam satu periode tertentu. Dasar yang dipakai sebagai alat ukur besarnya pendapatan adalah jumlah kas atau ekuivalennya yang didapat dari semua transaksi penjualan dengan pihak yang bebas. 3. Prinsip mempertemukan. Pada dasarnya disebut mempertemukan biaya, merupakan pertemuan biaya dengan pendapatan yang timbul karena biaya itu sendiri. Prinsip ini berguna untuk menentukan besar kecilnya penghasilan bersih dalam satu periode. Karena biaya harus dipertemukan dengan pendapatannya, maka membebankan biaya tergantung pada pengakuan pendapatan. Apabila pengakuan suatu pendapatan ditunda, maka pembebanan biayanya juga akan ditunda sampai diakuinya pendapatan. 4. Prinsip konsistensi. Prinsip yang wajib diterapkan oleh seorang akuntan supaya laporan yang sudah dibuat pada tahun sebelumnya bisa dibandingkan dengan tahun berikutnya. Maka prosedur dan metode yang dilakukan harus diterapkan secara konsisten, sehingga bila ditemukan adanya perbedaan laporan keuangan dalam satu periode dengan periode yang lain, maka hal tersebut dapat segera diketahui agar bisa memperbaiki selisih yang terjadi akibat penggunaan metode yang berbeda. 5. Prinsip pengungkapan penuh. Prinsip pengungkapan penuh merupakan prinsip penyajian seluruh informasi yang lengkap serta kompleks dalam laporan keuangan. Sebab informasi yang diberikan tersebut merupakan hasil dari ringkasan seluruh transaksi yang terjadi dalam satu periode. Kenapa? Ini untuk membuat para pemakai informasi akuntansi tidak tersesat dalam laporan keuangan yang setengah jadi. Selanjutnya, bagaimana dengan tujuan laporan keuangan dan karakteristik kualitatif laporan keuangan? Tujuan laporan keuangan.
Menurut standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan. Terdapat 4 karakteristik kualitatif pokok, yaitu 1. Dapat dipahami. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami peserta dan bentuk serta istilahnya disesuaikan dengan batas para pengguna. 2. Relevan. Laporan keuangan dianggap jika informasi yang disajikan di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna. 3. Keandalan. Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material. 4. Dapat diperbandingkan. Informasi yang disajikan akan lebih berguna bila dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya. Siapa saja yang bisa menggunakan laporan keuangan dan apa manfaatnya? 1. Investor. Investor atau owner berkepentingan dengan informasi yang berhubungan dengan resiko yang terkait dengan investasi modal. Investor atau owner ini tergolong dari pihak eksternal. Informasi tersebut akan membantu mengambil keputusan apakah harus menambah modal, mengurangi, atau menjual sahamnya. Selain itu, investor juga perlu menilai kemampuan perusahaan membayarkan dividen atau pembagian hasil. 2. Karyawan. Karyawan kita akan tertarik dengan informasi keuangan yang terkait dengan stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Hal ini dapat memberikan gambaran apakah perusahaan mampu memberikan balas jasa dan menyediakan kesempatan bekerja dan berkarir untuk jangka waktu yang lama. Karyawan ini termasuk pihak internal yang dapat menggunakan laporan keuangan. 3. Pemberi pinjaman. Pihak yang memberi pinjaman berkepentingan dengan informasi yang menunjukkan kemampuan perusahaan membayar hutang beserta bunganya dengan tepat waktu. Laporan keuangan dapat membantu mereka untuk menentukan besar plafon, bunga, dan jangka waktu yang diberikan. Pemberi pinjaman ini termasuk pihak eksternal yang dapat menggunakan laporan keuangan. 4. Kreditur. Pihak kreditur atau supplier dan pemberi hutang jangka pendek lainnya berkepentingan dengan informasi yang menunjukkan kemampuan perusahaan membayar hutang jangka pendeknya. Informasi tersebut akan membantu supplier untuk menentukan jumlah piutang yang diberikan dan jangka waktunya. Supplier ini adalah pihak eksternal yang dapat menggunakan laporan keuangan. 5. Pelanggan. Pelanggan memerlukan informasi yang berhubungan dengan kelangsungan perusahaan, terutama pelanggan yang melakukan kerjasama jangka panjang. Pelanggan yang loyal membutuhkan hubungan jangka panjang dan langgeng. Pelanggan termasuk pihak eksternal yang dapat menggunakan laporan keuangan. 6. Pemerintah. Bagi pemerintah, mereka dapat menilai kemampuan perusahaan dalam membayar pajak. Pemerintah termasuk pihak eksternal yang dapat menggunakan laporan keuangan. 7. Pengelola. Laporan keuangan memberikan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan, evaluasi usaha yang sedang berjalan, melakukan budgeting dan kontrol internal. Jika informasi keuangan yang diberikan akurat, maka pengelola bisa mengambil keputusan dengan jernih berdasarkan data-data yang dimiliki. Pengelola termasuk pihak internal yang dapat menggunakan laporan keuangan. Terima kasih teman-teman, pertemuan pada kali ini sudah selesai. Teman-teman diharapkan sudah memahami mengenai pengertian laporan keuangan, prinsip dasar penyusunan laporan keuangan, tujuan dan karakteristik kualitatif laporan keuangan, siapa saja yang dapat menggunakan laporan keuangan, dan juga manfaatnya.
Di pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis laporan keuangan. Terima kasih sudah mendengarkan materi ini, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.